panjang badan. Biasanya ada khusus meja untuk mengukur panjang badan bayi. Jadi bayinya ditirukan gini, diluruskan. Ini udah ada ukurannya. Ini tinggal dekatin ke bawah. Nah, ke sini. Jadi sejajar dengan kaki. Nanti tinggal gitu. Panjang badan normalnya kalau dari berbagai literatur dikumpulkan di buku ini juga. Kurang lebih kalau untuk bayi Indonesia 48 sampai 54 ya. Iya. 52 itu Segitu. Nah, panjangnya segitu. Oke, setelah itu kita bisa lakukan apa? Auskultasi. Untuk auskultasi yang diperiksa itu ada 3. Suara nafas dada, ya kan? Suara jantung dan bising usus. Nutrisi erat kaitannya dengan suara bising usus. Kalau mau lebih dengar suara yang lebih spesifik pakai ini. Ini stetoskop khusus pediatrik ya. Kalau untuk dengar suara yang umum itu lebih bagus karena lebih besar ya. Nah, jadi pastikan ini masuk telinga ya. Nanti gini nggak ada suaranya, Banyakan lupa. Karena kebiasaan kalau ujian nggak pernah dipasang gini doang. Jadi pas di rumah sakit malah beneran nggak dipasang. Gini doang. Ini jantung posisinya ada di interkostal. Berapa? Interkostal ke 2 sampai ke 5 ya biasanya. Jantung ini apex yang di bawah ujungnya ya. Apex jantung. Terus sejajar dengan midclavicular ya. Situ. Kemudian di agak sini katup mitra ya. Kemudian didengarkan juga sebelah kanan untuk penyebaran suara jantungnya bagusnya. Nah, kemudian kalau untuk paru-paru yang didengarkan suara nafas ada 2, yang normal itu vesikuler dan bronkovesikuler. Yang pertama kali didengarkan adalah saluran bronkusnya. Kemudian lobus paru-parunya. Nah, kalau di bronkus suaranya napas harusnya bersih. Tidak ada grok-grok atau riak-riak air gitu ya. Nggak ada, bersih suara napas. Namanya bronkovesikuler. Kalau di lobus paru namanya vesikuler. Suara napasnya sama bersih juga. Karena bisa saja di bronkusnya normal suara napasnya, ternyata pas di lobus tidak. Berarti di lobus parunya ada dahak atau ada infeksi ya, bisa kayak gitu. Atau sebaliknya, di bronkusnya ada dahak, di lobusnya bersih. Nah, berarti jangan sampai dahaknya turun sampai ke lobus. Lobus paru yang sebelah kiri ada berapa? Mana gambarnya? Tuh. Lobus kiri ada berapa? 3. 2. Kiri? Kiri 2, kanan 3. Kiri ada 2, kanan ada 3. Karena di kiri ada jantung kan? Iya. Nah, jadi 2. Jadi periksanya zigzag ya. Kanan 1, kiri, kanan lagi. Nah, ya kan? Kan ini 2 dan 3. Dengarkan suara lobus. Harusnya suaranya sama semua. Urutannya dari sini-sini atau sini-sini, Pak? Di sini kan 3, sini 2. Jadi dari kanan. Dari kanan dulu. Dari yang 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Dah selesai. Kalau mau dari sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini biar sistematis aja. Kan harus cepat waktunya. Nanti kalau dari sini bolak-balik. Gitu kan? Atau mau gini juga boleh. Yang harus dipastikan adalah pastikan suara nafasnya normal semua gitu aja ya. Kemudian bising usus. Bising usus erat kaitannya dengan kebutuhan nutrisi. Jadi bising usus itu menandakan bahwa adanya gerakan peristaltik di usus. Kalau bising ususnya tidak ada, kita harus pastikan di bagian mana yang tidak ada. Karena usus kan ada 3 bagian ya. Duodenum, yuyunum, ileum. Kemudian ada usus besar kan? Usus besar ada cecum ya. Tapi kalau cecum kan lebih ke pengeluaran ya, lebih ke eliminasi. Untuk penyerapan makanan dan proses pencernaan ada di usus 3 tadi, duodenum, yuyunum, apa ileum.
Jika terjadi obstruksi, maka tanda-tandanya adalah lingkar perut membesar. Begitu kita raba keras gitu kan, dan bising ususnya nggak ada. Jadi kalau obstruksinya di sini, di bagian yang tersumbat di bawah itu tidak ada bising usus, tapi di atasnya ada bising usus. Pastikan bising usus ada di semua kuadran. Ini kuadran perut dibagi jadi 4. Ya. Kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Semuanya harus ada bising ususnya. Nah, kalau bising ususnya semua ada dan dari oral tadi tidak ada gangguan, berarti kemungkinan pemenuhan untuk nutrisi bisa dilakukan secara normal ya. Tuh. Kalau seandainya salah satu nggak ada Pak? Kalau seandainya salah satu nggak ada, di mananya yang nggak ada? Contoh, Sebelah sini lah Pak. misalkan kuadran kiri, atas bawah. Atas aja dah. Enakan yang atas. Oke. Kiri atas itu letak apa? Ayo. Itu lambung. Lambung. Nah, berarti kemungkinan lambungnya bermasalah kan? Harusnya kan lambung ada gerakan peristaltik ya, karena dia berisi asam lambung untuk pertama kali memecah secara kimiawi kan. Berarti kemungkinan di lambungnya ada masalah nih. Nah, itu kita harus pastikan lagi. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang itu dilakukan atas dasar pemeriksaan fisik dulu. Jadi jangan langsung periksa semua lab. Tiba-tiba belum kita lakukan apa-apa periksa lab. Padahal semuanya bisa diketahui hanya dengan melakukan pemeriksaan dasar biasa ya. Tuh. Kalau di kanan ini kan organnya, kalau di kanan atas kan hati ya. Organnya hati. Tapi kan hati tidak mengeluarkan bising usus. Nah, di kanan ada usus apa di situ? Itu kan biasanya kalau dari lambung sini kan ada duodenum ya. Nah, berarti kan ini sih masih duodenum gitu. Duodenum menuju ke ileum. Kemudian ileum. Ileum itu kan lebih halus lagi ya. Lebih halus lagi karena dia harusnya sudah diserap semua, tinggal sisanya masuk ke usus besar. Nah, jadi bising ususnya di mana yang nggak ada? Nah, kalau di bagian bawah biasanya itu udah ke ileum, ileum ya. Kalau di atas ada bising usus, begitu ke bawah kok nggak ada bising usus. Nah, berarti kita harus curigai, baru kemungkinan kan ya, ada risiko tersumbat di sini, obstruksi. Tapi kalau obstruksi nanti harus ada tanda lanjutan. Ini lingkar perut bisa bertambah membesar ya. Jadi tersumbatnya di duodenum ke yeyunum, berarti ada yeyuno obstruksi ya, yeyuno obstruksi. Atau bisa di bawah, berarti ileus obstruksi. Tuh. Seperti itu. Iya, siapa yang bertahan? Itu bisa kita ketahui kemungkinannya hanya dengan mendengarkan suara bising usus. Pergerakan harus aktif ya. Biasanya tangannya bengkok ini kan, ya fleksi. Ini juga sama, dorsofleksi, nggak lurus gitu, dan biasanya gini ya. Ini bentuknya. Ya, biasanya Enggak gini. nekuk dia kayak gitu. Nah, jadi dia harus aktif pergerakannya. Di tangan, di jari tangan dan jari kaki, lihat ada garis tangannya. Harusnya jumlah normal itu lebih dari 2 garis. Ini ada 3, tuh 2, 3 ya. Tapi kalau cuma 1 ngegaris gitu, nah berarti kemungkinan sindrom. Lihat ruas jarinya. Sindrom, maksudnya sindrom apa? Sindrom Down, Oh, sindrom. trisomi 21. Garisnya lurus. Kemungkinan. Tapi biasanya harus ada juga tanda fisik yang lain ya. Ada penebalan kulit di leher, bibir lebar, besar, lidah menyulur keluar, matanya juga tidak lurus dengan tulang telinga tengah ya. Tuh. Ruas jarinya kurang dari 3, cuman 2 segini. Ada. Sininya juga lebar-lebar gitu. Aman berarti. Ya. Terus periksa di kaki. Biasanya jari kaki dan jari tangan sama. Jadi kalau di sini ada kelainan, di sini juga ada tanda kelainan ya. Di sini ada polidaktili, di sini juga biasanya ada. Kalau polidaktili berarti jarinya tidak 5, lebih dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti sindaktili. Cuma 4. Wah, ini kayak alien. Ada 3 gini.
Atau ada selaputnya rapet kayak ikan. Sekali kan. Ada itu kelainan juga namanya. Sama saya saraf Babinski tadi dari arah bawah ke arah kelingking kemudian ke ibu jari. Ini juga sama di sini ke arah bawah ke ibu jari. Ibu jari di sini, berarti di sini. Kalau yang kiri berarti dari sini ke sini. Ya. Ya, Pak. Nah, ini refleks hammer sebetulnya kan untuk memeriksa refleks. Iya. Tapi karena dia bersifat traumatik, Penyebabkan trauma. kita cukup bawa saja. Kalau ada indikasi gangguan refleks, baru kita gunakan Kalau nggak ada, untuk melakukan tes refleks tendon ya. Tapi kalau tidak ada nggak usah. Contoh, begitu kita cek Babinskinya nggak ada. Waduh, Babinskinya nggak ada. Ototnya ada nggak? Takutnya refleks ototnya juga nggak ada. Jadi misalnya kita pegang gini, ya, yang diketukkan tendonnya di sini untuk ke sini ya, sini, untuk ke sini ke sini. Nah, Tiga. untuk bicep berarti sini, Tas. ya kan? Nah ini harusnya begitu kita ketuk ini Gerak. ada kontraksi, set. Gitu. Ini juga, jadi ini kita pegang, misalkan ini sikutnya, kita pegang sikutnya, di bawahnya ketuk ini aja. Ini pegang bicepnya. Oh. Wah, Pak Edi Ya, lambai. tapi karena ini bersifat traumatik, jangan lakukan kalau tidak ada dikasih, nggak usah. Tapi tetap siapkan aja. kalau dokter saraf itu kan kadang ujungnya ini Pak, diginiin sama dia. Ya, kalau baik kan nggak usah pakai ujung itu, pakai jari tangan kita aja nggak apa-apa, lebih aman. Udah aman. Ya, Ini buat gigi. Ini nggak bisa, suka diginiin doang. Iya, enggak. Apa yang terlewat? Langsung tok. Emas. Hah? Genitalia. Nah, genitalia belum kan? Genitalia kalau laki-laki pastikan testisnya sudah lengkap. Enggak. Jangan cuman kantongnya doang, isinya nggak ada. Itu enggak ada. Ya, ini kan belum tahu ini bisa jadi laki-laki atau perempuan. Maunya di apa? Kalau perempuan pastikan ada labia mayora, minora. Kalau prematur biasanya labia mayoranya di pinggir, minoranya keluar. Iya. Minoranya keluar. Labia Berarti masih prematur, dia belum rapet. Harusnya kalau normal sudah matur itu minoranya ditutupi oleh mayora. Terus pastikan muaranya ada dua, meatus uretra dan vagina ya. Jangan sampai nanti Nggak ada satu. adanya vagina doang, berarti uretranya nggak ada. Nggak ada. Gimana? Bisa aja kayak gitu ya. Anus juga sama. Ketawa. Tahu-tahu atresia Ani. nggak ada anus. Nah, berarti kita harus cross check tadi yang bising usus, ya. Di bawah ada bising ususnya, tapi di sini atresia ani. Nggak, oh berarti kemungkinan tidak ada muaranya. Berarti harus dikonsulkan nanti ya ke bagian bedah. Buat Pak. Refleks banyak. Kalau refleks untuk mengetahui telinganya berfungsi apa tidak, kita kasih suara. Nanti harusnya ngedip. Starter. Nengok. Aduh. Ini kaget. Nggak. Ya kalah. Bayi bisa nengok. Jangan digebrak gini. Kalau digebrak gini kan berarti Loncat bayinya Pak. kita bukan cuma ngasih suara ya, tapi Ngagetin. Getaran. juga nyampe. Berarti bukan telinga, seluruh badan ya. Tapi kalau suara biasanya ngedip ya. Nah, itu startle namanya. Oke, kalau sudah yakin tidak ada apa-apa, ya udah laporkan, semuanya normal. Tapi kalau ada kelainan apapun, catat kelainannya di bagian mana, karena itu menentukan pemeriksaan apa yang harus dilakukan berikutnya. Pak? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kita bedong lagi. Udah. Bedongnya ada dua. Ada yang tangannya keluar sebelah. Ada yang enggak. Biar apa Pak kalau yang tangannya keluar sebelah? Tangannya keluar sebelah untuk mengadaptasikan. Adaptasi. Kaget semuanya. Selesai. Beritahukan ke keluarganya. Masalahnya ternyata hanya di BBLR saja, tidak ada kelainan yang lain, ya kan? Karena setelah dilakukan pengkajian